2 pekan usai banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perbaikan sejumlah infrastruktur masih terus dikerjakan. Listrik salah satunya. Pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Aceh misalnya, warga di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Banda Aceh, dan Pidijaya harus bertahan termasuk di malam hari tanpa listrik. Dari tadi pagi sampai sekarang belum hidup. Belum hidup. Jadi aktivitas di rumah bagaimana? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk jaringan HP sendiri gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau harapnya ada lampu, biar bisa semua berkegiatan seperti biasa kan. Minta semua nggak bisa, air nggak bisa, masak nasi nggak bisa, cas HP, jaringan pun nggak bisa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya, Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93%. Saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal mereka pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Belum pulihnya infrastruktur juga berimbas pada sulitnya warga mendapatkan makanan. Karena itu, para korban banjir mengandalkan dapur umum. Di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra Aceh Utara misalnya, dapur umum didirikan untuk menyediakan makanan 3 kali sehari bagi warga terdampak. Akses penghubung seperti jembatan juga menjadi hal yang begitu penting. Jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan misalnya. Jembatan ini menghubungkan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, namun terputus karena banjir bandang yang menerjang 2 pekan lalu. Jembatan darurat sempat dibangun, namun kembali putus dan hanyut karena air sungai meluap akibat hujan deras yang kembali turun. Saat ini jembatan kembali dibangun agar akses Tapanuli Selatan dan Tengah kembali terbuka. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, perlu waktu dan usaha yang tidak mudah. Kita sejak awal memang fokus pada upaya menggelar alat-alat berat. Jadi tahapannya memang demikian. Dan itu tidak mudah, karena untuk menggeser alat-alat berat itu juga dibutuhkan jalur yang baik dan aman. Dan itu hancur, rusak. Sehingga tahapan awal tentu kita perbaiki dulu agar alat berat juga bisa segera operasional. Nah, beberapa yang sedang bisa kita kerjakan adalah untuk secara temporer, sementara dulu menghubungkan titik-titik, tetapi untuk membangun kembali yang lebih permanen memang membutuhkan waktu. Jadi kami juga tidak ingin berlama-lama, kita pasti akan percepat itu. Saya ingin memastikan ada percepatan-percepatan, tapi juga bukan sembarangan. Percepatan perbaikan infrastruktur memang sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi bertahan di daerah bencana tidaklah mudah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana situasi di pagi hari ini di Aceh Tamiang, Aceh Saudara? Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba, dan juru kamera Dedi Ginting. Selamat pagi, Emir. Bagaimana di Aceh Tamiang saat ini? Kan kalau kemarin katanya sempat gelap gulita, apakah pagi ini sudah kembali mengalir listriknya? Dan kemudian bagaimana dengan pasokan air bersih di sana? Ya, Brimana dan juga saudara, untuk pasokan listrik sendiri memang sebagian besar wilayah Aceh Tamiang ini belum mendapat pasokan listrik atau listrik belum kembali normal. Dan pada malam hari juga begitu, saudara, untuk Aceh Tamiang masih gelap gulita, adapun titik-titik penerangan itu menggunakan genset sebagai pasokan utama listrik. Dan memang
untuk listrik sendiri memang kemarin juga sempat menyala di beberapa lokasi di Aceh Tamiang, namun warga mengatakan untuk listrik sendiri tidak sepenuhnya hidup dalam 24 jam, namun dalam kurun beberapa jam listrik kembali mati. Dan hal tersebut juga sama dengan di posko utama ini, bagaimana juga saudara, yang merupakan tempat titik pendistribusian logistik ataupun sembako. Di posko terpadu ini masih menggunakan genset sebagai pemasok utama listrik. Begitu juga dengan air bersih, hingga sampai saat ini akses air bersih juga belum kembali pulih, sehingga untuk pendistribusian air bersih masih menggunakan mobil-mobil tangki yang mengambil air dari sumber yang cukup jauh dari Aceh Tamiang untuk nantinya dibagikan kepada warga. Dan juga kemarin beberapa hari lalu personil dari Brimob juga sudah menurunkan armada berupa alat water treatment yang dapat mengubah air kotor menjadi air siap konsumsi yang nantinya mendukung suplai air bersih ke masyarakat ataupun warga di Aceh Tamiang ini sendiri. Dan saat ini saya sedang berada di depan dari dapur Kemensos ini, Bermana dan juga saudara. Di dapur Kemensos ini nantinya ataupun memang sudah beroperasi sejak beberapa hari yang lalu, atau pada tepatnya sejak tanggal 2 Desember kemarin dapur Kemensos sudah mulai beroperasi, yang setiap harinya memproduksi sekitar 6.500 porsi makanan siap santap yang nantinya dapat dikonsumsi oleh pengungsi di Aceh Tamiang dan juga relawan-relawan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana? Baik, kemudian bagaimana dengan agenda Presiden Prabowo, Emir? Kabarnya Presiden Prabowo akan datang ke Aceh Tamiang pagi ini. Ya, memang informasi yang kami dapatkan nantinya Presiden Prabowo akan mengunjungi Aceh Tamiang untuk mengunjungi pengungsi-pengungsi yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang ini. Dan memang sejak kemarin kami juga sudah melihat sejumlah pengamanan yang dilakukan khususnya di area posko terpadu ini, Bremana dan juga saudara. Namun nantinya kita masih akan menunggu perkembangan selanjutnya, apa saja yang menjadi fokus dari Presiden Prabowo nantinya dan di titik-titik mana saja yang nanti akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Baik, kita nantikan apa kemudian yang dilakukan ataupun agenda dari Presiden Prabowo Subianto di sana. Namun yang jelas listrik tadi masih mati hingga sekarang, masih pakai genset di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat bertugas kembali. Saudara, 2 pekan sudah banjir menerjang Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Artinya selama itu pula korban banjir harus bertahan dengan segala keterbatasan. Karena itu perbaikan infrastruktur begitu penting saat ini. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada relawan yang juga ketua tim Aceh 1 Misi Hidrometeorologi Sumatera dari Mersi, Irma Ramdhani, dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi Dr. Irma dan juga Pak Aam. Selamat pagi. Ya, saya ke Dr. Irma dulu. Dr. Irma, untuk saat ini Dr. Irma masih berada di mana dan apa yang kemudian menjadi fokus dari Mersi di sana? Kami masih melakukan pelayanan di pos kesehatan di Klinik Abah di Aceh Tamiang. Di Aceh Tamiang. Kemudian Dr. Irma, beberapa waktu lalu ini bagaimana kondisi klinik dan juga sekarang? Ini kabarnya sudah dipulihkan layanan kesehatannya, dokter. Ya, jadi sejak kami turun ke Aceh Tamiang pada hari Jumat yang lalu, jadi memang layanan kesehatan bisa dikatakan lumpuh ya. Jadi puskesmas yang ada di sana tidak ada yang beroperasi, rumah sakit pun lumpuh dengan lumpur, sisa-sisa lumpur. Dan mulai hari Sabtu kami memutuskan untuk mengaktifkan, jadi ada sebuah klinik yang dapat digunakan, ya, yang dapat digunakan untuk melakukan pertolongan terhadap masyarakat di sana yang masih layak ya. Jadi klinik tersebut yaitu Klinik Abah memang
terdampak dari banjir, jadi tergenang banjir sampai dengan 2 meter, tapi pemiliknya langsung melakukan pembersihan. Jadi saat kami datang pada hari Sabtu itu, kita bisa langsung melakukan pelayanan. Jadi alhamdulillah satu-satunya fasilitas kesehatan yang memang tersedia dan bisa kita manfaatkan. Jadi pada hari Sabtu kita langsung buka layanan untuk masyarakat yang ada di sekitar sana. Berarti dok dan ini sampai silakan dok. Jadi sampai hari ini setiap hari itu kunjungan kurang lebih 200 orang ya. Jadi dari sejak kita per hari sejak kita buka pelayanan tersebut. Berarti dok ini satu-satunya yang ada di Aceh Tamiang atau seperti apa? Apakah ada fasilitas layanan kesehatan lain yang juga sudah beroperasi dok? Mulai kemarin rumah sakit Tamiang sudah mulai beroperasi. Ya, jadi untuk di hari-hari pertama kemarin dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, pos kesehatan Klinik Abah merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang fix ya, yang berdiri di sana yang dapat beroperasi. Dan memang posko-posko kesehatan yang mobile sudah mulai dipetakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua relawan dilakukan pemetaan oleh Dinas Kesehatan untuk menempati pos-pos kesehatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan. Tapi memang untuk pos yang diaktifkan oleh Mercy adalah satu-satunya yang fix, dalam arti di dalam gedung, pelayanan di dalam gedung. Oke. Kemudian kalau untuk di sana sendiri, dok, seperti apa kondisinya? Apakah sudah memadai semuanya dari mulai jumlah dokter maupun juga alat-alat dan juga obat-obatannya? Kalau untuk relawan yang ikut bergabung di pos kesehatan yang berada di Klinik Abah, kami dibantu oleh relawan dari Unair, ya, dari Pak Boy dan dari Perdatin. Jadi untuk tenaga kesehatan, insya Allah sementara tercukupi untuk pelayanan dalam gedung. Mungkin bisa nanti ke depan bisa ditambah lagi agar bisa beroperasional 24 jam ya, untuk membuka layanan rawat inap terbatas. Dan untuk yang jadi permasalahan memang di air ya. Jadi air yang tersedia di klinik tersebut adalah air sumur yang dimana debit airnya masih tidak mencukupi untuk kita melakukan pelayanan 24 jam. Untuk kebutuhan relawan untuk cuci mandi mungkin juga sangat terbatas. Dan untuk untuk listrik ya, jadi memang kami di sana juga terkendala listrik. Ya, kemarin kita mengoperasikan 2 genset yang bergantian, tapi memang stok BBM yang dijatahkan ya, karena untuk membeli solar itu agak susah juga ya di sana. Jadi kebutuhan solar dan untuk mengoperasikan 2 genset bergantian itu 24 jam tidak bisa kita lakukan 24 jam. Jadi pelayanan yang kami lakukan sampai jam 10 malam beberapa hari yang kemarin. Tapi menurut informasi dari semalam, listrik sudah mulai nyala. Mudah-mudahan akan terus ya, listrik ini bisa segera nyala 24 jam sehingga pelayanan bisa kita lakukan maksimal. Baik, saya ke Pak Aam. Pak Aam, ini ada kendala yang dialami oleh rekan-rekan relawan di Aceh Tamiang khususnya, ini berkaitan dengan listrik dan juga air bersih. Kalau untuk di wilayah Aceh, di Provinsi Aceh sendiri, Pak Aam, ini seperti apa kemudian pasokan listriknya? Ini kan disebutkan sudah ada yang pulih, ada yang kemudian masih gulap gulita. Seperti apa kondisi sebenarnya, Pak Aam? Baik, kalau untuk listrik, Mas Preman, memang di beberapa tempat
itu masih terus diperbaiki karena cukup banyak pol-pol atau tiang-tiang listrik yang mengalami kerusakan. Juga sudah disampaikan oleh Menteri SDM dan Dirut PLN dalam beberapa kali kesempatan press conference. Memang masih membutuhkan waktu untuk bisa memulihkan jaringan listrik secara penuh. Kami sendiri, saya sudah hari ke-13 di Aceh, selalu mobile ke titik-titik daerah-daerah terdampak. Ini memang proses yang kita lakukan terus kita akselerasi. Tetapi khusus untuk Aceh Tamiang itu sejak 5 hari yang lalu kita sudah mengirimkan genset 66 kWh dan hari berikutnya 5 hari yang lalu itu sudah diinstal, dipasang di Rumah Sakit RSUD Aceh Tamiang. Kemudian bersamaan dengan pemasangan genset itu kita menambah lagi personil TNI Polri untuk bisa merevitalisasi atau memfungsikan kembali layanan di RSUD Aceh Tamiang, dan ini sudah kita bersihkan RSUD Aceh Tamiang karena ini adalah layanan umum masyarakat yang memang harus segera kita pulihkan, tetapi tentu saja tahapannya energinya harus tersedia dulu. Nah, masalah energi ini bisa kita selesaikan, kita bawa dengan heli dari Banda Aceh, ini selesai, gensetnya ada, kemudian ruangan-ruangan bangunannya kita bersihkan, ini juga sudah selesai hingga 3 hari yang lalu, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu itu sudah mulai menerima pasien meskipun layanan-layanan dasar, tetapi tentu saja Kementerian Kesehatan ini terus menambah jumlah material-material atau alat perangkat yang dibutuhkan, karena saat ini juga untuk operasional full rumah sakit ini hal-hal teknis, misalkan barang medis habis pakainya, kaos tangannya, jarum suntiknya dan lain-lain, ini masih terus kita dorong supaya benar-benar RSUD ini bisa pulih, supaya warga saudara-saudara kita di sana bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal, Mas Brahmana. Kemudian Pak Aam, selain di Aceh Tamiang, mungkin khusus di Provinsi Aceh ini mana yang kemudian masih menjadi fokus baik dari segi infrastruktur, kemudian dari segi layanan kesehatan dan juga mungkin listrik dan juga air bersih, Pak Aam? Pak Aam? Untuk air bersih ini masih. Halo. Ya, silakan Pak Aam. Halo, Mas Brahmana. Ya, silakan Pak. Ya, untuk infrastruktur, khusus untuk jalur transportasi, ini kami benar-benar sedang mengejar perbaikan 3 jembatan yang sangat krusial di jalur timur Aceh, yaitu di Jembatan Meredu, Jembatan di Biren, yang ini merupakan titik penghubung antara Banda Aceh dan Medan. Ini 2 jembatan saat ini sudah dalam persentase 80% jembatan belinya, jembatan sementaranya, bukan jembatan konkretnya. Tapi jembatan beli ini apabila sudah selesai 100%, maka itu akan bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Nah, kalau ini sudah selesai di akhir minggu ini, kami akan optimis bahwa revitalisasi pemulihan atau percepatan dari upaya tanggap darurat, distribusi logistik yang mungkin tidak lagi hanya permakanan, tetapi juga non-permakanan, barang-barang medis, barang-barang lainnya, itu akan lebih cepat dan lebih efektif. Ini saat ini rata-rata perbaikan 3 jembatan ini sudah di angka 75%, ada yang 80%, ada yang 60%. Kami harapkan weekend ini sudah, akhir minggu ini sudah selesai. Kemudian untuk PDAM, Mas Brahmana, ini masih PR besar karena terlalu banyak saluran-saluran jaringan air bersih yang tergerus sewaktu banjir. Nah, solusinya sementara untuk jangka pendek, kami sudah menurunkan tidak kurang dari 250 mobil tangki. Memang mobil tangki ini
tidak semuanya bisa menjangkau daerah-daerah yang akses daratnya terbatas, Mas Brahmana. Tapi untuk Aceh Tamiang kita sudah tambah 10 unit lagi mobil tangki dari Medan yang nantinya kita harapkan secara harian ini bisa memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya di Faskes dan Fasum dan Fasos, tetapi juga nanti akan berputar di titik-titik kantong-kantong pengungsian masyarakat. Mas Bram. Oke, baik listrik dan juga air ini masih menjadi kendala. Berarti jembatan sudah lumayan ya Pak ya, ada progresnya di Meredo dan juga Biren. Kemudian saya ke Dokter Irma lagi. Dokter, saat ini kalau di posko ataupun klinik tempat Anda bertugas, apa yang paling dibutuhkan selain tadi ada misalnya air bersih dan juga pasokan listrik yang masih terbatas menggunakan genset? Ya, jadi untuk obat-obatan memang masih kita butuhkan banyak ya. Jadi karena jumlah pasien yang selalu meningkat setiap harinya, jadi selalu di atas 200, jadi kebutuhan obat-obatan. Dan untuk fasilitas membuka layanan rawat inap terbatas itu kami masih kekurangan tempat juga ya. Jadi bed untuk tempat tidur dan lain sebagainya, karena bed yang dimiliki klinik saat kejadian sudah ikut terendam oleh banjir. Dan mungkin ke depan ya, belum aktif lagi puskesmas atau layanan kesehatan lainnya, memang tenaga kesehatan untuk bisa mengoperasikan klinik ini bisa rawat inap juga kami butuhkan bantuan mungkin dari relawan-relawan yang lain untuk bisa terus bergabung ya, agar paskes kesehatan yang tersedia dapat dimaksimalkan fungsinya. Kemudian Dokter Irma, selain tadi kan ada obat-obatan, kemudian ada juga butuh relawan dan juga ruangan rawat inap. Ini apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh para warga yang datang ke sana? Apa yang biasanya dialami oleh warga dan biasanya ini kemudian mereka harus dirawat inap karena kenapa, Dok? Pasien-pasien yang mulai terserang panas tinggi, dan kemarin ada juga pasien yang memang terkena hipoglikemi ya. Jadi pasien-pasien lansia yang dalam pengungsian tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga kita harus melakukan rehidrasi atau pemberian nutrisi lewat jalur parenteral. Itu yang kita lakukan perawatan di sana. Sementara untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan operasi ya kita stabilisasi terlebih dahulu, baru kita kirim ke rumah sakit. Baik. Saya kembali ke Pak Aam. Pak Aam, ini kan paling tidak berarti kalau di Aceh Tamiang baru RSUD Aceh Tamiang dan juga tadi posko ataupun klinik tempat Dokter Irma bekerja. Ini dibilang tadi masih kurang soal ruangan rawat inap dan juga tenaga kesehatan. Mungkin bagaimana nih Pak Aam untuk fokus di Aceh Tamiang? Ya, untuk Aceh Tamiang, kita mengharapkan RSUD ini bisa 100% melayani masyarakat di awal atau tengah minggu depan. Jadi untuk barang-barang medis habis pakainya, kemudian alat perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk peralatan dasar melayani pasien, baik itu layanan dasar maupun layanan lanjutan, itu akan kita lengkapi supaya ini bisa 100% fungsi layanan berfungsi, ini paling tidak di awal atau tengah minggu depan, Mas Brahmana. Itu yang pertama. Yang kedua, bersamaan dengan itu, kita juga bersama Kemkes dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, untuk puskesmas dan vaskes pendukung lainnya itu juga coba kita pulihkan. Dan BNPB saat ini sedang melihat visibility tempat dan sumbernya, apakah kita perlu membawa room kit lab atau tidak. Kalau perlu kita akan lihat lokasinya di mana. Nanti kalau misalkan nggak visible atau opsinya ternyata lebih baik dengan merevitalisasi sarana yang sudah ada, nanti kita akan lihat visibility waktunya, mana yang lebih cepat untuk bisa memberikan layanan optimal kepada pasien.
perlu saya sampaikan juga, Mas Bremana, untuk RSUD di 18 kabupaten kota terdampak di Aceh, itu 16-nya itu sudah berfungsi. Hanya 2 lagi yang belum berfungsi secara optimal, salah satunya di Tamiang dan 1 lagi di Takengon, Aceh Tengah. Untuk Takengon pun Aceh Tengah kami sudah mengirimkan genset 250 kWh supaya rumah sakit di Takengon juga tidak terganggu pasokan listriknya, karena operasional rumah sakit ini sangat tergantung pada energi, Mas Bremana. Kalau misalkan listriknya tidak ada, maka layanan-layanan vital, operasi dan seterusnya itu tidak akan bisa dilakukan. Jadi yang kita kejar dulu adalah memastikan pasokan listriknya supaya tidak hanya layanan-layanan dasar yang bisa dilakukan RSUD ini, tetapi juga layanan-layanan lanjutan, Mas Bremana. Oke, baik. Kemudian saya ke Dokter Irma lagi. Dokter, terkait dengan akses mungkin, ini kan ada juga fasilitas kesehatan yang disiapkan berupa mobile gitu ya. Kemana saja kemudian fasilitas mobile ini dikerahkan dan apa kendalanya untuk bisa mencapai ke daerah yang masih terisolasi? Ya, jadi program kami selain setelah fix pusat kesehatan yang di klinik itu sudah fix operasional dengan baik, program kita berikutnya adalah bagaimana menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di dalam-dalam, ya. Jadi itu sudah mulai dilakukan kemarin 2 hari yang lalu kita sudah mulai melakukan mobile clinic daerah-daerah yang memang agak ke dalam. Nah, yang jadi masalah memang kendaraan, ya. Jadi kita harus menggunakan kendaraan yang memiliki kemampuan untuk menembus lumpur-lumpur yang agak tebal gitu. Jadi kalau menggunakan mobil Innova biasa yang kami miliki tidak mampu mencapai daerah-daerah yang memang memiliki ketebalan lumpur yang tinggi, ya, gitu, yang menjadi masalah. Karena kemarin beberapa hari yang lalu ada hujan juga, jadi yang membuat lumpur yang sudah mengering becek lagi. Jadi itu yang menjadi ini. Dan memang di dalam kampung-kampung yang agak dalam, jadi lumpur masih tinggi. Jadi untuk mencapai sana kadang-kadang kita harus jalan menggunakan bot, ya, untuk sepatu yang anti air untuk bisa mencapai ke rumah-rumah warga yang memang tidak bisa dilalui oleh mobil. Di mana saja nih, Dokter Irma, yang tadi butuh akses yang lebih bisa dibersihkan gitu ya? Kira-kira di sebelah mana, Dok? Hampir semua, ya. Jadi kalau kita lihat yang sudah dibersihkan itu kan jalan utamanya saja. Tapi jalan-jalan yang kecil menuju ke kampung-kampung itu masih terendam lumpur, ya. Hampir semua kalau kita lihat di wilayah Tamiang ini. Jadi kalau yang dibersihkan sementara ini adalah jalur-jalur utama, ya, itu yang kami lihat. Sementara yang agak ke dalam, ke kampung-kampung masih belum ada pembersihan oleh dinas-dinas terkait. Baik, ini yang saya tanyakan ke Pak Aam. Pak Aam, ini kan memang untuk jalan utama sudah, kemudian jembatan juga sudah mulai dibangun, diperbaiki, paling tidak untuk daruratnya. Tapi bagaimana dengan akses-akses ke daerah-daerah yang lebih dalam, Pak? Misalnya jalan-jalan kampung ataupun jalan-jalan yang lebih ke arah dalam, ini kan butuh juga nih akses untuk warga, terutama juga untuk layanan kesehatan, Pak. Ya, untuk revitalisasi atau pemulihan jalan-jalan kampung, jalan-jalan di dalam kota, kami sudah meminta penebalan lagi personil TNI dan Polri, khususnya ZENI, untuk bisa lebih masuk dan lebih optimal dalam membantu pembersihan kawasan. Saat ini alat berat yang tergelar memang masih terus kita tambah, karena akses ke Tamiang ini untuk darat memang kan seperti kita ketahui baru terbuka minggu lalu, baru 5 hari kemarin.
Dan ini terus kita dorong penambahan alat berat dari Medan. Jadi akses darat dari Medan ke Aceh Tamiang yang sudah lancar saat ini menjadi pintu untuk kita menambah alat berat. Alat berat pun ada beberapa tipe yang kita dorong ke Aceh Tamiang. Mulai dari yang dimensi atau ukuran kecil, ini khusus untuk mendukung pembersihan di kawasan pemukiman masyarakat, dan alat berat besar untuk kawasan jalan-jalan utama. Karena memang lumpur ini sudah kering sehingga ada permasalahan baru sebenarnya. Debu itu pada saat siang kalau tidak ada hujan dalam satu hari ini sangat sangat dominan abunya, sehingga ini juga menjadi permasalahan, sehingga catatan kami itu untuk masyarakat yang terdampak itu paling banyak dan penyakit kulit. Ini sebenarnya karena debu dari lumpur yang sudah mengering ini juga menjadi masalah. Ini menjadi atensi kami, Mas Bremana, untuk percepatan pengangkatan debu-debu ini. Kemudian jalan-jalan utama setidaknya bisa kita pulihkan hingga akhir minggu atau awal minggu depan. Alat berat terus kita kerahkan, personil TNI kita tambah supaya bisa lebih optimal dalam percepatan pembersihan material lumpur atau sisa banjir ini, Mas Bremana. Oke, penebalan personil dan juga penambahan alat berat ya Pak ya untuk akses-akses yang lebih ke dalam. Kemudian Pak Am, ini kan juga disampaikan juga oleh tadi Dr. Irma bahwa masih sering terjadi hujan, kemudian membuat akses menjadi becek gitu ya, susah dilewati. Nah, ini terkait dengan bagaimana cuaca di sana. Ini kan disebutkan bahwa 2 bibit siklon aktif ini masih mengepung Indonesia gitu ya. Apakah ada operasi modifikasi cuaca yang juga masih akan dilakukan di wilayah Sumatera, Pak? Pak Am. Untuk modifikasi cuaca, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu terus kami lakukan sejak tanggal 28 sampai sekarang, Mas Bremana. Jadi ini tetap kita optimalkan. Memang terkadang ketika cuaca mungkin kita berdiskusi terus berintensif dengan BMKG ketika memang intensitas curah hujan diprediksi tidak terlalu signifikan. Ini kekuatan kita, satu pesawat satu provinsi ini kita dukungkan untuk logistik. Tetapi kalau misalkan BMKG menyampaikan ada atensi peningkatan atau potensi peningkatan intensitas curah hujan di beberapa tempat di 3 provinsi ini, maka armada kami kembali untuk operasi modifikasi cuaca, dan 80% dari hari operasi itu bahkan kita masih 24 jam, Mas Bremana, untuk benar-benar bisa mengcover seluruh kabupaten kota terdampak. Dan saya rasa memang di satu sisi tidak adanya hujan ini itu sangat membantu operasi darat, pemulihan akses, pencarian korban, dan tentu saja membantu unit udara kami memastikan bahwa unit udara kami tidak terganggu awan tebal ataupun hujan dalam mendistribusi logistik via udara. Tetapi di sisi lain, memang tidak adanya hujan ini menyebabkan lumpur yang kering itu menjadi debu kalau di siang hari, sehingga begitu ada lalu lintas kendaraan, ini akan sangat mengganggu dari sisi aspek pernapasan. 2 sisi ini akan terus kita coba tanggulangi dengan adanya mobil tangki kita yang sudah mulai beroperasi khususnya di Aceh Tamiang. Ini juga bisa membasahi jalan sebelum kemudian digeruk dan dibersihkan oleh alat-alat berat. Kira-kira demikian, Mas Bremana. Baik, modifikasi cuaca juga masih terus dilakukan di sana. Terakhir saya ke Dr. Irma. Dok, dari Mercy sendiri apa yang kemudian menjadi rencana ke depannya, terutama untuk di wilayah Aceh Tamiang maupun di Aceh secara umum? Ya, yang pertama untuk klinik yang kami tempati akan kita terus lakukan pelayanan sampai kapanpun dibutuhkan, kemungkinan sampai 3 bulan ke depan. Dan untuk program berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau daerah-daerah yang memang belum bisa terjangkau atau masih kurang pelayanan kesehatannya. Jadi mobile clinic mulai dilakukan oleh tim yang relawan-relawan yang ada. Dan memang dari Dinas Kesehatan sudah
melakukan pemetaan, dilakukan pemetaan sehingga relawan bisa melakukan pelayanan-pelayanan di pos-pos yang memang sudah dipetakan tersebut sehingga merata pelayanan kesehatan yang didapat oleh masyarakat. Baik, tentunya setelah 2 pekan pasca bencana di Sumatera, tentunya yang kita harapkan ini pemulihan infrastruktur, kemudian juga perluasan layanan kesehatan akan juga terus membaik seperti itu, agar warga ini tidak hanya mendapat bantuan secara logistik sehari-hari, namun juga bagaimana menjaga kesehatan mereka yang saat ini masih terdampak banjir. Terima kasih Dr. Irma Ramdhani, Ketua Tim Aceh 1 Misi Hidrometeorologi Sumatera dari Mercy, kemudian juga sebelumnya ada Pak Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, banjir yang menerjang Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh tidak hanya membawa material lumpur, namun juga membawa kayu gelondongan dalam jumlah besar. Ahli IPB meyakini kayu yang terbawa itu adalah ulah manusia. Kami akan membahasnya, saudara, usai jeda berikut. Mau jadi komika profesional? Ikuti audisi Suci 12. Rekam dan upload materi stand-upmu untuk ikut audisi online. Atau siapkan aksi terbaikmu untuk audisi langsung di kota-kota ini: Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Info lengkap di Instagram Suci Kompas TV. Suci 12. Memang hot in DCL. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. Gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik